Selamat sore pemirsa, Breaking News TV One kembali hadir bersama saya Gina Vita. Ini kita akan pantau bagaimana kemudian kondisi di sejumlah titik di wilayah DKI Jakarta dan juga sekitarnya yang mengalami banjir akibat intensitas hujan yang cukup deras yang kemudian mengguyur wilayah DKI Jakarta dan juga sekitarnya mulai pada malam tadi hingga dini hari pada hari ini. Akibat tanggul jebol, pemirsa, perumahan Bumi Nasio Indah, Jati Mekar, Jati Asih, Kota Bekasi terendam banjir dengan ketinggian mencapai 2 meter. Tingginya banjir membuat tim SAR terus melakukan proses evakuasi warga. Banjir di perumahan Bumi Nasio Indah terjadi sejak Jumat kemarin. Namun air perumahan tersebut naik sejak Sabtu dini hari. Banjir di perumahan tersebut terjadi akibat jebolnya tanggul di dalam perumahan yang menyebabkan aliran kali Cakung meluap. Akibatnya pemirsa ratusan rumah terendam hingga ketinggian 2 meter. Sejumlah warga ada yang tetap memilih bertahan di lantai 2 rumah, namun ada juga yang memilih untuk mengungsi. Proses evakuasi dilakukan oleh tim SAR menggunakan perahu karet. Sementara tempat pengungsian tidak ada di lokasi tersebut. Mayoritas warga mengungsi ke sanak saudara mereka. Air makin nambah, ditambah hujan pula. Di dalam rumah sepinggang orang dewasa. Itu 2,5. Nanti 5. Dan pemirsa, kita akan langsung pantau bagaimana kondisi terkini di sana bersama dengan rekan kami, ada Kurnia Dwi Hapsari. Kurnia, informasi terbaru ketinggian banjir sampai saat ini seperti apa? Selamat siang Gina Vita dan juga pemirsa. Saat ini di perumahan Bumi Nasio Indah, Jati Mekar, Jati Asih, Kota Bekasi, kondisinya masih cukup tinggi. Ketinggian air saat ini masih mencapai 2 meter lebih. Ini kami gambarkan kondisi saat ini di perumahan Bumi Nasio Indah. Memang kalau menurut keterangan warga sendiri bahwa banjir di perumahan Bumi Nasio Indah jika dibandingkan dengan banjir pada awal tahun 2020 lalu, banjir saat ini termasuk cukup parah lantaran akibat tanggul jebol di dalam perumahan. Dan luapan dari banjir sendiri saat ini melimpas ke Jalan Raya Jati Mekar. Dan saat ini di perumahan Bumi Nasio Indah memang masih terus dilakukan proses evakuasi warga yang terdampak banjir dalam perumahan karena banjir sudah sangat tinggi di perumahan Bumi Nasio Indah ini dan sejumlah perahu karet dikerahkan untuk mengevakuasi warga yang berada di dalam perumahan Bumi Nasio Indah. Vita dan juga pemirsa, akibat banjir di perumahan Bumi Nasio Indah ini, kemudian air yang merendam perumahan limpas ke Jalan Jati Mekar. Jalan Jati Mekar merupakan jalan penghubung antara Jalan Jati Asih menuju ke wilayah Pondok Gede. Di depan ini merupakan jalan menuju arah Jati Asih. Dan kita dan juga pemirsa, saat ini proses evakuasi warga terbilang sulit. Ini airnya cukup deras dan ini di depan saya baru saja ada ibu-ibu yang menggunakan motor nekat untuk menerjang banjir. Namun nampaknya memang sulit sekali kita untuk mengevakuasi warga dan ini juga warga banyak sekali yang membantu ibu-ibu tersebut karena ibu tersebut nekat. Tim kita dan juga pemirsa saat ini bisa dilihat bahwa ibu yang menggunakan motor justru mengamuk ketika akan dibantu untuk mundur dari Jalan Raya Jati Mekar. Karena memang arus di Jalan Raya Jati Mekar ini cukup deras sehingga di depan Jalan Jati Mekar ini disediakan tali-tali tambang agar para pejalan kaki dapat melintas dari arah Pondok Gede yang ingin menuju wilayah Jati Asih. Karena untuk kendaraan sendiri sudah tidak dapat lagi melintas, ketinggian air
di depan Jalan Jati Mekar ini mencapai 80 cm. Memang ada beberapa bantuan menggunakan perahu karet dan juga ada juga yang berbayar atau gerobak-gerobak berbayar begitu. Namun memang saat ini warga sendiri kewalahan untuk melintasi Jalan Jati Mekar ini, Vita. Oke, Kurnia, memungkinkan tidak kondisi Anda saat ini untuk mendekat ke ibu yang sedang naik motor tadi yang mencoba untuk menerjang banjir? Ini mau kemana tujuannya? Memungkinkan tidak Anda mendekat? Vita dan juga pemirsa, jarak dari saya ke ibu memang cukup dekat, namun memang arus air dari perumahan Bumi Nasio menuju ibu tersebut cukup deras, Vita. Dan ini limpasan air tersebut terbilang cukup deras, jadi nampaknya tidak memungkinkan untuk saya menuju ke ibu tersebut. Tapi memang ibu tersebut hingga saat ini terlihat marah-marah, kita. Ini saya mencoba untuk mendekat ke ibu tersebut, namun memang sulit karena arus cukup deras, kita. Tapi dari kejauhan ibu tersebut tidak mau dibantu oleh keluarga. Ibu tersebut justru tadi mengeluarkan uang. Ia marah-marah kepada warga yang hendak menolong. Ia mengeluarkan uang. Kami tidak mengetahui pasti apa tujuan ibu tersebut. Masih nekat untuk melintas. Akhirnya warga yang tadi ramai-ramai berusaha untuk menolong, akhirnya terpaksa dipukul mundur. Ibu tersebut baru saja bilang bahwa dia melintas tidak ada yang bantu, sehingga dia nekat untuk menerobos. Tapi tadi ketika warga mendekat untuk memukul mundur motor tersebut atau menarik motor tersebut agar tidak memaksa melintas, ibu tersebut justru marah, Vita. Dan ini saat ini warga akhirnya kesal dan akhirnya warga sendiri memutuskan untuk tidak menolong ibu tersebut. Kita. Oke. Tapi ini saat ini warga sendiri maupun tim membiarkan ibu tersebut untuk tetap jalan karena sejak tadi ibu itu marah-marah ketika hendak dibantu. Padahal kita dan juga pemirsa, kondisi air saat ini justru semakin deras begitu. Air dari perumahan Bumi Nasio yang tumpah ke Jalan Jati Mekar kembali semakin deras. Ketinggian air di Jalan Jati Mekar sendiri sudah hampir mencapai jok ibu yang tadi nekat melintas, kita. Dan saat ini ibu tersebut tidak dibantu oleh warga, namun warga mungkin merasa masih khawatir sehingga warga berada di belakang ibu tersebut untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan atau terbawa arus begitu, kita. Oke, Kurnia, ini tentu cukup membahayakan ketika warga ini tetap menerobos derasnya arus banjir ya. Nah, tapi kalau bisa diceritakan, Kurnia, ini sebetulnya mau kemana? Mau ke rumahnya atau seperti apa sih gambarannya? Vita dan juga pemirsa, kalau dilihat ibu tersebut memang menggunakan tas, tapi saat ini saya belum dapat mengkonfirmasi kemana hendak tujuan ibu tersebut, namun memang ibu itu datang dari arah Pondok Gede hingga menuju Jati Asih. Ibu tersebut saat ini terlihat dibantu oleh tim dari warga maupun tim rescue karena memang warga sendiri ataupun tim SAR ini khawatir dengan ibu tersebut, kita. Oke, Kurnia, kalau begitu bagaimana untuk proses evakuasi terhadap warga yang lainnya? Untuk proses evakuasi yang dilakukan oleh petugas setempat, ini memang sifatnya mereka akan datang untuk mengevakuasi atau mereka akan datang ketika ada permintaan dari warga? Vita dan juga pemirsa, saat Kurnia? Baik,
kami terputus dan juga kendala komunikasi dengan rekan kami Kurnia. Dan tadi memang yang disampaikan Kurnia bahwa perumahan Bumi Nasio Indah ini masih terendam banjir dengan ketinggian lebih dari 2 meter pemirsa. Dan tidak hanya di wilayah Bekasi pemirsa, tapi di ibu kota ini juga sejumlah titik di wilayah ibu kota DKI Jakarta juga terendam banjir akibat dari intensitas hujan yang cukup deras. Salah satunya adalah di wilayah Cipinang Melayu. Yang Anda saksikan saat ini pemirsa, ini merupakan kondisi terkini di wilayah Cipinang Melayu yang merupakan wilayah terdampak paling parah ya untuk di wilayah DKI Jakarta, karena kalau kita juga merujuk pernyataan yang disampaikan oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria bahwa wilayah Cipinang Melayu ini datarannya lebih rendah sehingga ini menjadi titik yang rawan banjir. Dan kita akan coba untuk mengetahui kondisi terkini di sana. Bersama dengan rekan kami ada Christopher Immanuel di sana. Christopher, apa yang sedang terjadi saat ini di sana? Kalau saya lihat di visual ada sejumlah petugas yang tengah melakukan atau bersiap melakukan proses evakuasi. Seperti apa gambarannya? Ya, selamat siang Gina, Vita, dan pemirsa. Memang saat ini tengah dilakukan proses evakuasi dari Dinas Pemadam Kebakaran Jakarta Timur di wilayah Cipinang Melayu ini, tepatnya di RW 4 di tempat kami mengabarkan, di mana memang saat ini kami tengah berada di atas perahu karet yang tengah mengevakuasi warga dari rumah untuk menuju ke tempat pengungsian begitu yang ada di wilayah Cipinang Melayu ini. Dan memang untuk ketinggian air memang mencapai 2 hingga 2,5 meter di wilayah Cipinang Melayu ini dan memang merendam hampir sebagian lantai dasar atau lantai 1 dari rumah warga yang ada di Cipinang Melayu. Dan memang untuk proses evakuasi dari petugas sendiri memang akan dilakukan secara berkala, Gina. Bagaimana nanti untuk petugas, jika ada warga yang masih belum terevakuasi, nantinya akan kembali lagi untuk melakukan proses evakuasi. Karena memang untuk banjir di wilayah Cipinang Melayu ini merupakan banjir yang cukup parah ketinggiannya jika dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Jadi memang untuk banjir di Cipinang Melayu ini tadinya sudah melanda sejak hari Selasa tanggal 18 Februari yang lalu. Kemudian pada tanggal 19 kemarin, tepatnya pukul 11 hingga 12 dini hari waktu Indonesia Barat itu sebetulnya sudah surut secara total. Namun sekitar pukul 2 hingga 3 waktu Indonesia Barat dini hari akibat hujan deras yang melanda DKI Jakarta kembali meluap Kali Cipinang. Kemudian akhirnya merendam sejumlah wilayah yang ada di wilayah Cipinang Melayu ini. Tepatnya ada 3 RW, yaitu RW 2, 3, serta RW 4. Dan dapat Anda saksikan pemirsa di layar kaca Anda saat ini, proses evakuasi yang dilakukan oleh Dinas Pemadam Kebakaran Jakarta Timur dari warga yang baru saja dievakuasi dari rumahnya menuju ke tempat yang lebih tinggi untuk nantinya mereka akan mengungsikan diri ke posko pengungsian ataupun ke rumah kerabat mereka yang lebih tinggi atau tidak terendam banjir begitu. Dan sedangkan untuk posko pengungsian ada di Masjid Universitas Borobudur, Jakarta Timur. Kurang lebih berjarak sekitar 500 hingga 1 km dari lokasi terendamnya wilayah Cipinang Melayu di RW 4, tempat kami mengabarkan saat ini. Dan untuk pompa, kami menerima informasi bahwa ada sekitar lebih dari 30 pompa yang telah dikerahkan untuk mempercepat proses surutnya air yang merendam wilayah Cipinang Melayu ini, serta telah menurunkan lebih dari 30 personil pemadam kebakaran, serta 20 personil quick response dari Dinas Pemadam Kebakaran Jakarta Timur. Dan hingga saat ini total sudah ada 94 warga yang dievakuasi dari rumahnya menuju ke tempat yang lebih tinggi ataupun nantinya akan mengungsikan diri ke posko pengungsian yang ada di Masjid Universitas Borobudur. Dan sedangkan memang untuk warga masih banyak yang memilih untuk bertahan di rumah mereka. Dari tempat kami mengabarkan saat ini ada beberapa warga yang memang memutuskan kembali lagi masuk ke rumah setelah membeli perlengkapan atau kebutuhan sehari-hari seperti makanan, kemudian obat-obatan, kemudian memutuskan untuk kembali lagi ke rumah mereka, ataupun bagi warga yang memiliki rumah berlantai 2. Dan memang untuk saat ini belum ada korban jiwa, hanya memang untuk warga yang telah mengungsikan diri sudah ada lebih dari 90 warga, tepatnya ada 94 warga yang telah berhasil dievakuasi oleh petugas. Namun juga petugas memberikan persuasi bagi warga agar mau dievakuasi. Namun jika memang ada warga yang tidak berkenan dievakuasi atau memilih tempat bertahan di tempat tinggal mereka, nanti mereka akan dibiarkan untuk
bertahan di kediaman mereka sebelum nantinya secara berkala petugas akan terus kembali dan menanyakan apakah keluarga atau warga tersebut berkenan dievakuasi atau tidak. Gina? Iya, Kristo, kalau Anda tadi mengatakan bahwa sampai saat ini masih ada beberapa warga yang kemudian memilih untuk tetap tinggal di rumah mereka. Bagaimana kemudian untuk distribusi bantuan bagi mereka yang memang menetapkan atau memastikan bahwa mereka akan tetap tinggal di rumah mereka? Ya Gina, memang tadi kami juga sempat berbicara kepada beberapa warga untuk bantuan sendiri. Memang sebetulnya mereka sejak banjir yang sejak melanda hari Selasa tanggal 18 Februari lalu memang belum mendapat bantuan secara resmi dari pemerintah begitu Gina. Namun memang untuk bantuan sendiri mereka hanya mengandalkan dari kerabat mereka ataupun sanak keluarga mereka yang nantinya akan mengantarkan bantuan ke tempat kami mengabarkan saat ini. Ini adalah titik di mana perahu karet titik keberangkatan perahu karet untuk melakukan evakuasi. Kemudian jika nanti ada kerabat ataupun sanak saudara ingin mengirimkan bantuan makanan, nantinya dapat menaiki perahu karet ini untuk mengantarkan ke rumah warga yang memang memilih untuk bertahan di rumah mereka. Misalnya di lantai 2, nantinya mereka akan naik ke perahu ini untuk selanjutnya dilakukan proses pengantaran bahan kebutuhan begitu Gina untuk ke rumah mereka yang memilih atau memutuskan untuk bertahan di dalam rumah mereka. Gina? Baik, nanti kita akan update situasi terkini dari sana dan juga bagaimana penanganan terhadap warga yang terdampak di lokasi Anda, Kristo. Tapi kita harus jeda dulu sejenak. Breaking News TV One akan kembali hadir usai jeda.